Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang masalah penyebaran data di mana fokusnya pada standar deviasi. Dan pembahasan contoh hanya pada data tunggal saja. Di video sebelumnya, Ibu sudah mengemukakan berkaitan dengan deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata memiliki satu ukuran variabilitas data di mana dari segi matematika memiliki kelemahan yang mendasar karena menganggap sama antara deviasi yang bertanda positif dan deviasi yang bertanda negatif. Dalam rangka mencari solusi dari kelemahan standar rata-rata tersebut, Carlson memberikan dua solusi. Yang pertama, tanda aljabar dikuadratkan, yaitu ketika positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Ketika negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. Yang kedua, setelah kita kuadratkan tadi, lalu kita jumlahkan, baru mencari rata-rata dan dicari akarnya. Dari dua solusi tadi, maka kelemahan dari deviasi rata-rata telah diatasi ya, karena semuanya datanya sudah positif. Berikut adalah rumus standar deviasi, yaitu standar deviasi atau disingkat dengan SD sama dengan akar jumlah X kuadrat dibagi N. Selanjutnya kita beralih pada contoh standar deviasi data tunggal di mana F-nya adalah 1. Di tabel sudah ada data di mana jumlah N-nya adalah 7 ya. Ada yang nilainya 73, ada nilainya 78, 60 dan seterusnya. Jadi ketika dijumlahkan nilainya adalah 490. Selanjutnya baru kita akan mencari meannya di mana MX sama dengan jumlah X dibagi N. Jadi 490 bagi 7 maka hasilnya adalah 70. Selanjutnya baru kita masukkan nilai X-nya. Karena meannya adalah 70, maka 73 dikurang 70 maka hasilnya adalah 3. Setelah itu 78 dikurang 70 maka hasilnya adalah 8. Begitu juga seterusnya. Setelah itu baru kita kuadratkan ya. Jadi 3 kuadrat ya sama dengan 9. 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Min 10 kuadrat hasilnya adalah 100. Kenapa? Karena min dikali min adalah positif. Itu juga seterusnya. Setelah itu baru kita jumlahkan. Jadi jumlah dari X kuadrat adalah 346. Selanjutnya baru kita masukkan rumus standar deviasi sama dengan akar jumlah X kuadrat dibagi N. Akar 346 dibagi 7 maka hasilnya adalah akar 49,429. Setelah itu baru kita hilangkan akarnya ya. Jadi hasilnya adalah 7,03. Contoh kedua ini yaitu contoh standar deviasi data tunggal di mana F-nya itu adalah lebih dari 1 ya. Di sini jumlah N-nya ada 50. Mana nilai 31 ada 4 orang, nilai 30 ada 4 orang, nilai 29 ada 5 orang, nilai 28 ada 27 orang. Begitu juga seterusnya. Karena datanya itu lebih dari 1, maka kita cari fx-nya dulu ya. Kita kalikan 31 kali 4 maka hasilnya adalah 124. 30 kali 4 hasilnya 120. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah itu baru kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 1360. Selanjutnya kita mencari meannya, yaitu jumlah fx dibagi n ya. 1360 dibagi 50 maka hasilnya adalah 27,2. Setelah ketemu nilai meannya, baru kita masukkan nilai x-nya. 31 dikurang 27,2 hasilnya adalah 3,8. 30 dikurang 27,2 maka hasilnya adalah 2,8. Begitu juga seterusnya. Itu kita mencari nilai X kuadrat ya. Jadi 3,8 kita kuadratkan hasilnya adalah 14,44. 2,8 kuadrat hasilnya 7,84. 1,8 kuadrat hasilnya adalah 3,24. Begitu juga seterusnya. Setelah itu karena datanya itu F-nya lebih dari 1, maka kita harus mencari Fx kuadratnya.
Caranya yaitu F dikali X kuadrat. Karena F-nya adalah 4 dan X kuadratnya adalah 14,44, maka hasilnya adalah 57,76. Selanjutnya F-nya adalah 4, X kuadratnya 7,84, kita kalikan maka hasilnya adalah 31,36. Ya, begitu juga seterusnya. Setelah itu baru kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 212 ya. Selanjutnya baru kita masukkan ke rumus, yaitu standar deviasi sama dengan akar jumlah Fe kuadrat dibagi N, yaitu akar 212 dibagi 50, maka hasilnya adalah akar 4,24. Ketika kita hilangkan akarnya maka menjadi 2,06. Itulah cara mencari standar deviasi data tunggal. Demikianlah video ibu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.